Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kita kali ini adalah teks laporan percobaan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami akan belajar bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan yang sertai dan Tuhan yang pimpin agar setiap yang kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu dan hanya dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Halo anak-anakku yang terkasih, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar kita adalah kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Lalu kompetensi 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Yang kedua, menentukan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Pertama-tama, mari kita ulas kembali apa pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan susunan teks yang dibuat dengan isi yang menceritakan atau menyampaikan hal-hal terkait percobaan yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan rekaman dan pengamatan setelah selesai melakukan percobaan dan pengamatan. Biasanya, teks laporan percobaan ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Apa saja sih struktur teks laporan percobaan itu? Struktur teks laporan percobaan terdiri dari judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan atau pengamatan, simpulan, dan daftar pustaka. Kalian bisa melihat struktur teks laporan percobaan di buku cetak kalian pada halaman 9. Judul laporan percobaan merupakan cerminan dari objek percobaan. Oleh karena itu, judul dari teks laporan percobaan harus memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan. Judul harus objektif dan juga sesuai dengan masalah yang diteliti. Struktur objek pada laporan percobaan merupakan benda atau aspek yang akan diteliti. Penentuan objek harus dilakukan sebelum kegiatan percobaan dilakukan. Pada laporan percobaan juga terdapat struktur pelaku percobaan, yaitu pihak, bisa berupa perseorangan atau badan atau lembaga tertentu yang melakukan kegiatan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan terdapat struktur tempat dan waktu. Tempat dan waktu di sini adalah di mana tempat kalian melaksanakan kegiatan percobaan dan kapan waktu kalian akan melaksanakan kegiatan percobaan. Struktur tujuan percobaan berisi informasi yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan. Kegiatan percobaan biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif proses dan hasil suatu kegiatan percobaan. Hasil percobaan tersebut diharapkan dipahami, dimanfaatkan, atau ditindaklanjuti oleh khalayak umum.
struktur bahan dan alat di sini berisi mengenai bahan-bahan dan alat yang diperlukan ketika kalian akan melakukan kegiatan percobaan. Semisal kalian melakukan kegiatan percobaan A, maka bahan dan alat apa sajakah yang kalian perlukan? Struktur langkah-langkah berisi tahap-tahap bagaimana kalian melaksanakan percobaan atau proses saat kalian melakukan kegiatan percobaan. Untuk struktur hasil percobaan, di struktur ini biasanya berisi uraian hasil yang kalian peroleh dari kegiatan percobaan yang telah dilakukan. Struktur yang selanjutnya adalah struktur simpulan. Untuk struktur simpulan merupakan intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Simpulan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan. Berikutnya, struktur yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka biasanya berisi memaparkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan dapat berasal dari media cetak atau media daring. Media cetak seperti buku, jurnal, dan majalah. Sedangkan media daring yaitu internet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan. Ciri kebahasaan teks laporan yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok seperti transportasi umum, makanan bergizi, mamalia, atau reptilia. Yang kedua, menggunakan kata tugas umum hubungan logis seperti ketika, maka, lalu, kemudian. Kata tugas digunakan agar tulisan tetap padu dan koheren. Ciri kebahasaan lainnya juga menggunakan kalimat aktif. Selain menggunakan kalimat aktif, juga menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan proses atau aksi, serta menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Berikutnya, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Kemudian ciri kebahasaan berikutnya menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Untuk menyajikan teks laporan, maka perlu penyusunan laporan percobaan berdasarkan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati dan diteliti. Kemudian, menyusun tujuan percobaan berdasarkan laporan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menggunakan bahasa sesuai dengan PUEBI dan tata bahasa baku Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Berikut ini adalah contoh teks laporan percobaan yang berjudul Pembuatan Tapai Ketan Merah. Dalam teks percobaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih lanjut pembuatan tapai menggunakan bahan dari beras ketan merah. Adapun alat dan bahan dari kegiatan percobaan pembuatan tapai ketan merah adalah seperti yang ditampilkan pada slide. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dari kegiatan percobaan pembuatan tapai ketan merah. Di sini ada tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan percobaan tapai ketan merah. Nah, jika di slide yang sebelumnya dijelaskan mengenai langkah-langkah dari kegiatan percobaan pembuatan tapai merah, yang berikutnya adalah hasil dari percobaan pembuatan ketan tapai merah. Bisa kamu baca di slide ini bagaimana hasil dari percobaan tersebut. Simpulan dari kegiatan percobaan pembuatan ketan tapai merah yaitu fermentasi pada tapai ketan merah terjadi selama 2-3 hari. Dan dalam proses pembuatan tapai ketan merah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi berlangsung secara sempurna. Proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itu,
Proses fermentasi tapai ketan merah dalam wadah tertutup rapat lebih cepat dibandingkan tapai ketan merah pada wadah terbuka. Lamanya proses fermentasi juga memengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas pada lembar kerja siswa yang sudah disediakan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih sudah mendampingi kami dalam kegiatan belajar kami pada hari ini. Kami telah mempelajari hal yang baru dan kiranya Tuhan yang memberkati apa yang telah kami pelajari, supaya apa yang telah kami pelajari tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi kami dan juga sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami ucapkan syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus. Amin.